Air tebu, manisnya sehat atau ini cuma gula aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kali ini kita mau ngobrolin minuman yang legendaris banget di Indonesia dan juga gampang sekali ditemukan ya di sudut-sudut mungkin di daerah rumah teman-teman. Ya apalagi kalau bukan ya air tebu. Nah, siapa di sini yang suka banget nih sama air tebu? Nah, rasanya manis ya, kemudian bikin seger ya. Kemudian apalagi kalau diminum siang-siang cuaca sedang panas-panasnya, wah itu nampol banget rasanya. Nah, tapi pernah nggak sih kepikiran air tebu ini sehat atau malah bikin kita kebanyakan gula atau gimana? Nah, di video kali ini ya, itu akan kita kupas tuntas itu mitos-mitosnya dan juga fakta-fakta seputar air tebu. Jadi simak baik-baik. Jadi kita kenalan dulu nih dengan air tebu. Air tebu itu asalnya dari perasan batang tanaman tebu ya. Jadi biasanya dikupas dulu, baru nanti digiling ya, keluarlah airnya. Nah, batang tebu ini ya itu tadi ya, dalam pemrosesannya yaitu mengeluarkan air ya. Air, yaitu tadi air tebu rasanya manis. Kemudian juga warnanya biasanya sedikit kehijauan ya, kuning kehijauan. Nah, air inilah yang biasanya langsung kita minum ya. Bisa dikasih es, bisa tidak. Nah, di dalam air tebu ini, kandungan utamanya memang gula, teman-teman. Tapi jangan salah, gula yang ada di air tebu ini adalah sukrosa, jenis gula alami. Nah, selain itu juga dia ada air, kemudian vitamin, kemudian mineral, bahkan antioksidan. Jadi bukan cuma gula kosong aja ya. Nah, sekarang kita bahas bagian pentingnya. Itu manfaat dari air tebu itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu sumber energi yang cepat. Karena kandungan gulanya tadi, air tebu ini bisa menjadi sumber energi instan buat tubuh kita. Habis olahraga atau pas lagi lemas ya, segelas air tebu ini bisa bikin kita berenergi lagi, badan jadi segar lagi. Yang kedua, membantu melawan dehidrasi. Jelas ya, karena bentuknya cairan, air tebu ini juga dia mengandung air ya. Nah, ini untuk mengganti cairan tubuh yang hilang, apalagi kalau cuaca panas. Yang ketiga, kaya akan antioksidan. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Air tebu ini dia mengandung beberapa antioksidan yang bisa membantu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas ya, supaya tetap sehat. Nah, yang keempat, sumber mineral. Meskipun jumlahnya tidak banyak, ya air tebu ini juga mengandung beberapa mineral penting ya, seperti kalium, kalsium, magnesium. Nah, ini dia bermanfaat untuk tubuh kita. Yang kelima, membantu pencernaan. Nah, beberapa orang ya mengkonsumsi air tebu ini membantu melancarkan pencernaan, walaupun masih perlu ya penelitian lebih lanjut. Nah, ini adalah biasanya pengalaman yang sering dirasakan oleh orang ya, ataupun pengalaman umum. Nah, kemudian air tebu kita bandingkan ataupun kita versus melawan minuman lain. Nah, ini kira-kira apa bedanya? Nah, teman-teman ya mungkin ada yang bertanya, "Dok, air tebu kan manisnya kayak sirup." Atau manisnya ini manis banget. Manisnya kayak minum kemasan. Nah, ini apa bedanya air tebu dengan minuman lain ya? Nah, teman-teman ya, jadi air tebu ini itu kan dia langsung ya diperas, jadi belum ada pemrosesan kimiawi, menambahkan pewarna, pengawet ya, seperti minuman kemasan lainnya. Karena minuman kemasan ataupun sirup yaitu sering ditambahkan gula tambahan seperti fruktosa ya, sirup jagung tinggi fruktosa, serta bahan-bahan kimia lainnya. Nah, air tebu ini masih original. Ibaratkan gini ya, masih ori lah. Nah, meskipun tetap tinggi gula. Nah, setidaknya kita tahu ya apa yang kita minum itu murni dari alam dibandingkan dengan yang sudah ditambah-tambah ataupun diproses-proses. Jadi kalau disuruh pilih minuman air tebu atau minuman soda, sirup kemasan pabrikan ya, jadi air tebu ini lebih baik ya dari segi kealamiannya. Tapi ingat ya, tetap pada porsinya. Nah, kemudian hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam mengkonsumsi air tebu yaitu jangan berlebihan, sewajarnya saja ya, karena ada beberapa yang perlu teman-teman ingat ya. Yang pertama, kandungan gulanya tinggi.
Nah, ini poin utamanya. Meskipun gula alami tetap saja jumlahnya cukup tinggi. Jadi 1 gelas air tebu ini dia mengandung gula setara dengan beberapa sendok makan gula pasir. Nah, jadi buat teman-teman yang punya diabetes atau yang lagi diet ya, diet gula, jaga berat badan, hati-hati. Yang kedua, resiko kenaikan berat badan. Kalau sering minum air tebu, ya jumlahnya tanpa teman-teman imbangi dengan kegiatan fisik ya, itu kalorinya kan gede ya. Nah, jadi gulanya ini bisa menumpuk, kalori bisa menumpuk. Akhirnya apa? Lemak bertambah, berat badan naik. Yang ketiga, kebersihan. Nah, ini penting teman-teman ya. Kalau beli air tebu, pastikan tempatnya itu, penjualnya itu bersih ya. Baik dari gelasnya, dari peralatannya ya. Itu higienis. Karena kalau seandainya tidak, ya resiko nanti teman-teman ya terkena penyakit. Jadi perhatikan cara penjualnya ya. Alat gilingnya bersih nggak, es batunya bersih nggak. Ya, jadi lebih baik memang yang diminum baru diperas ya. Dan juga tempatnya itu higienis ataupun bersih. Yang keempat, batas konsumsi. Jadi berapa banyak sih yang aman? Nah, teman-teman ya, kalau tidak ada kondisi medis khusus, minum sesekali ya dalam jumlah yang sedikit sampai sedang itu masih aman ya. Nah, jadi teman-teman minumnya sesekali ya, 1 gelas, bukan setiap hari bergelas-gelas ya. Misalkan seminggu sekali ya, itu masih aman. Nah, jadi tip amannya gimana? Nah, tenang ya. Jadi biar teman-teman bisa minum air tebu dan juga tanpa khawatir, ini ada tip aman. Yang pertama, pilih penjual yang terpercaya. Jadi cek kebersihan alat, ya alat gilingnya, esnya, dan juga peralatan lainnya. Yang kedua, jangan tambahkan gula lagi ya. Jadi air tebu itu kan udah manis ya. Jangan tambahkan gula lagi. Yang ketiga, minum secukupnya. 1 gelas saja sudah cukup ya untuk melepaskan dahaga. Jangan sampai nanti nambah ya. Karena biar dapat manfaatnya nih, jangan. Cukup 1 gelas. Yang keempat, jadikan selingan. Jadi bukan minuman utama ya. Minuman utama tetap air putih. Ya karena itu yang terbaik. Jadi yang sehari-hari air putih. Ya tebu cuma selingan sesekali. Yang kelima, perhatikan kondisi tubuh. Kalau punya riwayat penyakit tertentu, diabetes misalkan, ya jangan minum air tebu banyak-banyak ya. Apalagi teman-teman gulanya nggak teratur, baiknya itu dijauhi dulu sampai gulanya terkontrol. Atau bisa konsultasikan ke dokternya. Kesimpulannya, air tebu ini boleh-boleh saja. Kalau teman-teman mau minum, ya jangan khawatir, tapi ingat poin-poin tadi ya, supaya dapat manfaatnya, sumber energinya, antioksidannya. Nah, jadi teman-teman ya, ini adalah minuman alami dari alam ya, dibandingkan dengan minuman pabrikan. Tapi ingat, batasannya harus diperhatikan, kebersihannya harus diperhatikan. Jangan sampai nanti niatnya segar-segar malah jadi penyakit ya, ataupun memanggil penyakit, memicu penyakit. Karena teman-teman konsumsi banyak gula ataupun kelebihan gula. Jadi penting untuk diimbangi ya ketika mengkonsumsinya dengan makanan yang sehat, minuman yang sehat, ya kemudian aktivitas fisik yang memadai. Gimana sekarang? Udah jelas ya soal air tebu ini? Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman ataupun punya tips lain seputar air tebu, bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi penting kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.